Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu wa manhajahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah, baik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh segenap pengurus masjid PKM Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya, berikan keluasan rezeki dan kesehatan untuk seluruh para asatidz kita, para alim ulama kita dan seluruh jamaah dari Miftahul Jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bahas sebelumnya tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan saat ini kita masuk kepada fase dakwah secara terang-terangan atau disebut dengan dakwah jahriyah. Jahriyah artinya terang-terangan atau dengan jelas, dengan tegas. Dan dakwah tersebut muncul setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di tahun ketiga. Jadi di tahun ketiga kenabian. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka di tahun ketiga tersebut turun ayat Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada seluruh asyirah, kepada keluarga, kerabat, orang-orang dekat. Al-aqrabin, mereka yang paling dekat dengannya. Kita bahas kemarin Nabi mulai berdakwah mengumpulkan Bani Hashim, keluarga dekatnya. Kemudian Nabi naik ke Bukit Sofa, mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, baik dari keluarganya Nabi, dari Bani Hashim, dari keluarga-keluarga yang lain, seluruhnya dikumpulkan. Kemudian Nabi sampaikan, Nabi tegas menyampaikan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas kemarin bagaimana dihadapi Nabi ketika awal dakwah, yaitu langsung mendapatkan pertentangan dan lawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Insyaallah di malam hari ini kita akan bahas apa penyebab orang-orang kafir Quraisy ini mereka menentang dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Apa penyebabnya? Kok mereka nggak mau beriman? Jadi banyak faktor. Dan dari sirah nabawiyah ini juga kita belajar. Jadi ini ternyata penyebab orang-orang tidak menerima dakwah Islam. Islam bilang seperti ini, kenapa mereka menolak? Islam menawarkan solusi, Islam menawarkan syariat. Kenapa syariat ini banyak yang menentang, banyak yang menolak juga? Islam padahal isinya seluruhnya merupakan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat kedua, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar engkau menjadi sengsara. Al-Quran diturunkan bukan agar orang-orang menjadi sulit, menjadi susah, sulit dapat rezeki, sulit dalam bisnis, sulit dalam usaha, sulit dalam berkarir, sulit dalam menikmati makanan, menikmati minuman. Enggak. Allah mengatakan illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini merupakan peringatan bagi mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka yang takut akan negeri akhirat.
Al-Quran membatasi kita mana yang halal, mana yang haram, agar seluruhnya ini mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Jadi kebahagiaan dalam kehidupan dunia itu bukan tujuan dari syariat itu yang didapatkan. Tujuan dari syariat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam mencapai keridhaan tersebut Allah akan berikan yang namanya kebahagiaan. Allah akan berikan yang namanya kebahagiaan. Mereka yang mengharapkan keridhaan Allah, Allah berikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sendiri itu bukan tujuan, itu pemberian dari Allah. Karena tujuan sesungguhnya adalah tadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas hal-hal yang menjadi penyebab orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ini dakwah jahriyah ini panjang 10 tahun. Dakwah Syria kemarin berapa tahun? 3 tahun. Berapa orang yang beriman selama 3 tahun berdakwah? 60. Ada 60 orang yang beriman. Dan kita bahas kemarin 70%-nya itu orang dari kalangan orang kaya atau dari kalangan fakir miskin. 70%-nya dari orang-orang kaya. Dan kebanyakan juga dari golongan anak-anak muda, golongan anak-anak muda, usia 20, usia 30, bahkan usia belasan, itu banyak. Subhanallah, dalam waktu 3 tahun. 3 tahun mulai muncul dakwah terang-terangan. Ini dakwah terang-terangan juga ada konsekuensinya nanti. Ada hal-hal yang memang harus mereka hadapi nanti. Dan juga selama 3 tahun itu, ini juga pertanyaan yang muncul. Atau terkadang muncul tapi jadi selama 3 tahun itu Al-Quran yang udah turun apa aja gitu kan. Al-Quran yang udah turun kan 3 tahun kan. Nabi setiap malam sholat, tahajud, Nabi baca apa aja setiap malam. Di antara yang sudah turun selama 3 tahun tersebut seperti surat Al-Mudaththir juz 29, surat Al-Muzammil sudah turun, Al-Fatihah sudah turun. Jadi di 3 tahun pertama Al-Fatihah sudah turun. Kemudian Nabi juga sholatnya seperti apa sholat Nabi kita udah bahas kemarin. Jadi malaikat Jibril Allah utus mengajarkan Nabi langsung cara berwudu, mengajarkan Nabi langsung cara sholat. Kemudian turun juga surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha turun itu setelah terputusnya wahyu. Jadi wahyu itu sempat terputus beberapa lama, ada yang mengatakan 3 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Jadi nggak turun wahyu. Ada yang mengatakan malah lebih dari itu. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Sampai orang-orang kafir Quraisy mengatakan ketika masa terputusnya wahyu ini, orang-orang Quraisy mengatakan, oh Muhammad udah nggak dapat wahyu lagi. Dari kemarin itu aja yang diputar sama dia. Oh berarti dia udah ditinggalin sama Tuhannya. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Udah nggak dipakai lagi, udah gagal dia. Kan sedih ya kayak gitu. Jadi selama masa tersebut tentu ada tekanan secara fisikis dari Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang yang terutama yang kerabat sama Nabi mendatangi Nabi dan Muhammad kok nggak ada ayat lagi yang turun, kamu udah ditinggalin sama Tuhan kamu. Nabi sedih gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan surat Al-Duha. Kemudian surat Alam Nashrah. Surat Al-Duha itu kan dari namanya Al-Duha itu waktu duha. Waktu matahari terbit muncul, kita semua waktu semangat, waktu bekerja, waktu orang-orang bergerak aktivitas, mencari nafkah, belajar, itu waktu duha. Jadi yang sebelumnya Nabi dalam keadaan sedih, khawatir, nggak tahu harus ngapain, ini dakwah lanjut apa enggak gitu kan. Makanya yang Allah turunkan surat Ad-Duha. Jadi wadduha, demi waktu duha. Maksudnya waktu-waktu di mana keberkahan, semangat, aktivitas, pergerakan semua muncul lagi. Walaili idza saja, dan malam apabila berlalu. Jadi masa-masa yang tadi Nabi bingung ini dakwah seperti apa, dilanjutin apa enggak, kok nggak ada wahyu lagi yang turun itu. Walaili idza saja, dan malam apabila telah berlalu.
Jadi yang namanya kegelapan, kekhawatiran itu pasti berlalu dan duha itu pasti datang. Kemudian di ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah pula membenci. Jadi orang-orang kafir bilang, wahai Muhammad, kamu udah ditinggalin sama Tuhan kamu. Ada juga yang bilang, wahai Muhammad, Tuhan kamu sudah membenci kamu. Kamu gagal, kamu nggak berhasil. Allah balas gitu kan, wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Makna walal akhirah bukan akhirat aja. Besok gitu. Besok itu akan jadi besok itu lebih baik. Akhir dari dakwah ini itu akan lebih baik dari sekarang. Nanti itu lebih baik lagi. Ini maka surat ini menjadi penyemangat buat Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Sampai walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikanmu dan kamu pasti ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi subhanallah. Kemudian juga surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, yang tadi Nabi merasa sempit, takut, khawatir, Allah katakan ketika turun wahyu lagi Nabi lapang. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian ada ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini juga turun di 3 tahun pertama itu. Al-Fatihah itu turun di situ. Kemudian juga di antara yang turun surat Al-Qalam. Al-Qalam itu yang diawali dengan nun. Nun huruf muqatta'ah wal qalami wa ma yastur. Itu juga turun di 3 tahun pertama. Jadi sudah ada surat-surat yang dibaca sama Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian kita masuk di dakwah terang-terangan tadi. Jadi penyebab pertama orang-orang kafir Quraisy ini menolak dakwah Islam. Yang pertama penyebabnya adalah ulama menyebutkan namanya taqalid. Taqalid itu hal-hal yang mereka dapatkan dari orang tua mereka dulu. Setiap kali mereka di dakwah mereka mengatakan wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan apa yang dahulu disembah oleh orang-orang tua kami? Seperti juga dakwah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya, apakah kalian menyembah patung yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, yang nggak bisa menjawab? Orang-orang tua mereka mengatakan, inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi ini faktor pertama orang-orang kafir Quraisy menolak Islam karena mereka menganggap yang mereka dapati dari orang tua mereka ini, nenek moyang mereka dengan berhala, dengan semuanya itu benar. Mereka anggap itu benar. Ini faktor yang pertama. Dan faktor ini juga yang menyebabkan Abu Thalib, paman Nabi, belum memeluk Islam. Faktor ini. Karena Abu Thalib belum sanggup meninggalkan apa yang diyakini dia dan diyakini sama orang tuanya dulu. Ini faktor yang menyebabkan Abu Thalib belum bisa meninggalkan berhala-berhala tersebut. Karena menganggap ini semua didapati dari orang tua mereka. Kemudian faktor kedua juga, ternyata faktor yang menyebabkan orang kafir Quraisy tidak berani masuk Islam adalah faktor karena mereka penakut. Jadi ada yang sebabnya ini, ada yang sebabnya ini, macam-macam sebab. Di antaranya penakut. Mereka takut nanti kalau mereka masuk Islam, mereka akan diperangi sama orang-orang Arab sekitar Mekah. Kalau kita masuk Islam, berarti kita harus memutus perjanjian kita dengan suku-suku sekitar terkait berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau masuk Islam berarti nggak boleh nyembah berhala kan? Sedangkan berhala di sekitar Ka'bah itu 350, 360 itu punya siapa? Punya suku-suku sekitar Arab semua. Kalau mereka pindahin berhala yang ada di sekitar Ka'bah, orang-orang Arab sekitar bakalan marah.
Masa kalau nanti kalau mereka perang kita gimana? Oh nggak sanggup kita. Jadi faktor takut. Kemudian yang ketiga faktor karena ini fanatik kesukuan. Jadi Nabi Muhammad ini kan dari Bani Hashim. Jadi ada keluarga dari Bani yang lain seperti Bani Makhzum, Bani Abdi Syam. Mereka kalau nabinya dari keluarga dia saya mau. Kalau nabi dari keluarga kita saya mau beriman. Faktor kesukuan. Dan faktor kesukuan ini juga salah satu faktor yang paling kuat gitu. Ini faktor yang menyebabkan Abu Jahal itu sangat memusuhi Nabi. Abu Jahal ini kan dia itu dikatakan orang nomor satu gitu ya. Setelah Abu Lahab, Abu Jahal orang nomor satu di Mekah. Dia calon pemimpin nomor satu di Mekah. Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini sama Nabi Muhammad umurnya nggak beda jauh. Umurnya nggak beda jauh. Abu Jahal kira-kira berapa tahun Nabi umurnya? Paling jauh 2 tahun lah kira-kira. Abu Jahal sama Nabi Muhammad umurnya kurang lebih setahun lebih atau 2 tahun. Sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi, itu yang di nomor satu kan sama orang-orang Quraisy Abu Jahal. Oh ini nanti orang hebat, ini pemuda hebat, nanti dia menjadi pemimpin Quraisy. Abu Jahal begitu senang, begitu bangga. Sampai ketika Nabi SAW menyatakan risalah secara terang-terangan, perhatian penduduk Mekah yang tadinya kepada Abu Jahal pindah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kehilangan perhatian seluruh penduduk Mekah. Yang tadinya dia nomor pertama diutamakan bergeser. Kehilangan perhatian, kehilangan kekuatan, kehilangan banyak dari kehilangan hal tersebut yang biasa dirasakan dia nggak merasakan lagi. Nah di sini ini faktor yang menyebabkan Abu Jahal begitu benci sama Nabi Muhammad SAW. Karena rival gitu. Secara nggak langsung begitu ya. Karena umurnya nggak beda jauh. Nabi Muhammad sama Abu Jahal. Karena Abu Jahal salah satu orang yang didoain sama Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Umar yang pertama, Umar itu nama lain dari Abu Jahal. Abu Jahal kan namanya Amru bin Hisham. Namanya Amru bin Hisham. Julukan bukan Abu Jahal, dulu Abul Hakam. Abu Jahal artinya bapak kebodohan ya Abu Jahal. Nama sebenarnya Abu Jahal Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi masih umur 40, Nabi terang-terangan 40 berapa? 43. Berarti Abu Jahal umurnya mungkin 44. Jadi umur 40 tahun juga Abu Jahal ini udah dijuluki bapak kebijaksanaan. Ber-40 tahun. Berarti omongannya didengar orang, kemudian juga pepatah bunyi. Dia banyak, kalau anak muda sekarang bilang banyak quotes gitu ya. Banyak quotes. Dan quotes-nya dipakai sama orang-orang dalam berdialog, dalam berbicara. Bapak kebijaksanaan. Tapi ketika dia menolak Islam, kok bisa orang secerdas Abu Jahal ini, orang secerdas Abu Amr bin Hisham atau Abul Hakam ini bisa-bisanya menolak Islam. Karena dia menolak Islam, maka diganti sama Nabi Muhammad namanya dengan Abu Jahal. Dia kehilangan pamor, namanya diganti jadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Makin benci dia sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia menjadi salah satu orang yang terdepan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia kehilangan tadi perhatian orang, popularitas, segala macam, bahkan perhatian seluruh penduduk Mekah. Dia kehilangan itu. Direbut sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Jahal ini julukannya diantaranya Fir'aun. Fir'aunnya kalau di zaman Nabi Musa Fir'aun, di zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal.
Dia juga orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Faktornya apa? Abu Jahal ini tadi. Dia faktornya, kalau dia lebih banyak lagi faktornya. Di antaranya kesukuan, kemudian yang kita sebutkan tadi. Kemudian juga yang keempat ini faktor kesombongan karena harta. Nah, kesombongan karena harta. Itu terjadi kepada Walid bin Mughirah sama Urwah. Ini dua tokoh paling kaya di Quraisy, sama satu lagi dibilang di Taif. Jadi ada orang paling kaya di Mekah sama orang paling kaya di Taif. Paling kaya di Mekah namanya Walid bin Mughirah. Paling kaya di Taif namanya Urwah. Walid mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan rasul, mau mengutus orang nabi, kenapa yang diutus bukan orang yang paling punya kekuatan, maksudnya dalam harta? Seharusnya kalau emang diutus, ya udah dong, pilihlah orang yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling banyak pengikutnya. Bisa yang dari Mekah atau yang dari Taif. Menurut siapa Walid bin Mughirah begitu. Sampai Allah menurunkan ayat. Walau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an terkait perkataan Walid bin Mughirah ini. Yang artinya begini, mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang dari dua tempat besar, maksudnya Mekah dan Taif. Orang yang paling besar, orang yang paling agung dari dua tempat besar Mekah dan Taif. Jadi mereka menolak begitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi yang aneh apa? Mereka menerima gitu kan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kaya. Allah berikan mereka rezeki yang banyak. Itu mereka akui itu semua. Kenapa kamu jadi orang kaya? Ya ini rezeki dari Allah. Allah yang menentukan saya seperti ini. Itu dia terima hal tersebut. Tapi kenapa dia nggak menerima ketika Allah memilih Nabi Muhammad menjadi Rasul? Allah milih dia menjadi orang kaya, dia terima. Tapi ketika Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia nggak terima. Allah mengatakan, apakah kalian yang mengatur tentang masalah rezeki ini? Masalah rezeki aja kita nggak bisa ngatur. Dalam masalah harta, siapa yang kaya, siapa yang miskin, itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hartanya sekian. Apakah bisa? Biar dia orang ini hartanya miskin. Kasih aja harta yang banyak biar dia besok langsung jadi orang kaya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Sebanyak apapun harta kita kasih ke dia, kalau Allah nggak nakdirin, nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang kaya, dia mau miskin. Kalau Allah nggak takdirin dia buat jadi miskin, nggak bisa juga. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah harta, apalagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Kenabian dan kerasulan. Kalau masalah harta aja nggak bisa kita ngatur siapa yang kaya, siapa yang miskin, apalagi masalah kenabian. Jadi itu faktor kesombongan. Kemudian ada juga faktor takut dengan hukum dan takut kehilangan kepemimpinan. Kalau misalkan Islam masuk, kalau dia beriman sama Muhammad, berarti saya harus jadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau saya jadi pengikut Nabi Muhammad, berarti saya jadi bawahannya Muhammad. Nah, dia nggak mau menjadi bawahannya Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Sufyan. Kemudian dulu sebelum juga Khalid bin Walid nggak mau masuk Islam karena nggak mau nanti jadi orang bawahan. Gitu. Padahal apa? Nabi sebutkan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islamiyah. Idza faqihu. Orang terbaik kalian di jahiliyah, kalau masuk Islam, dia juga jadi orang yang terbaik di Islam. Umar bin Khattab seperti apa sebelum Islam, masuk Islam, jadi orang terbaik juga. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, jadi orang yang terbaik. Gak ada orang kafir, tokoh berpengaruh ketika masuk Islam, kehilangan ketokohan, jadi nggak berpengaruh. Masuk Islam semakin baik lagi, semakin terhormat. Itu tadi apa disebabkan kekhawatiran mereka, khawatir kehilangan jabatan, kepemimpinan, ketokohannya di masyarakat. Kemudian di antara faktor lain syahwat dan nafsu. Ada orang-orang yang udah senang nyembah berhala,
senang nyembah berhala. Ini juga faktor jahiliyahnya orang-orang Quraisy, senang dengan berhala mereka, orang-orang yang kerjaannya bikin berhala. Kalau masuk Islam nanti kerja apa? Kemudian belum yang perzinahan, kemudian juga yang bermuamalah dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang haram, yang batil. Mereka harus meninggalkan itu semua. Mereka nggak mau. Jadi faktor hawa nafsu. Kemudian ada juga faktor mereka nggak mau beriman karena mereka mengatakan begini, kalau memang Allah mau mengutus Rasul, harusnya Allah mengutus Rasul dari golongan malaikat. Dari golongan malaikat. Kalau yang Allah utus malaikat, kami baru mau beriman. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan. Kalau sekiranya Allah mengutus malaikat, Allah akan jadikan malaikat itu manusia. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Allah akan pakaikan malaikat tersebut apa yang kalian pakai. Kalau Allah turunin malaikat, gimana cara malaikat dakwah? Gak bisa ngelihat gitu malaikat. Kecuali Allah jadikan malaikat tersebut berwujud manusia. Sama juga begitu. Mereka maunya yang dakwah yang turun dari langit, malaikat turun. Kalaupun malaikat turun, malaikat akan berwujud manusia. Baru mereka bisa lihat gitu. Dan akan berpakaian seperti mereka. Kira-kira mereka bakal beriman nggak kalau kayak begitu? Enggak, mereka nggak akan beriman juga. Jadi ini. Kemudian ada faktor lain penyebab mereka nggak mau beriman adalah nggak percaya dengan hari kiamat. Jadi ketika Nabi sebutkan tentang hari akhir, hari kiamat, nanti manusia mati akan dibangkitkan. Masa iya gitu manusia bakal kalau mati kan mati aja udah. Gitu. Maka dari sini juga turun surat Yasin. Surat Yasin. Allah mengatakan di akhir surat Yasin apa? Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah manusia memperhatikan, bukankah kami menciptakan mereka dulu dari nutfah, dari sperma, dari setetes air, fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi orang yang mendebat kami gitu tadi. Padahal dulu diciptain dari setetes air. Kok tiba-tiba mempertanyakan, Mas, apakah kami akan dibangkitkan nanti? Allah mengatakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi nidhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Kemudian Allah katakan, alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran. Jadi Allah kasih perumpamaan pohon itu dari biji kecil kemudian tumbuh jadi pohon yang besar. Bisa nanti pohonnya mati atau dari pohon tersebut diambil biji kemudian tumbuh lagi besar. Dia nggak memperhatikan hal tersebut. Pohonnya bisa tumbuh lagi, hidup lagi. Begitu pula manusia. Maksudnya yang mampu menghidupkan pohon tersebut jadi pohon lagi setelah mati, jadi pohon besar dari biji kecil, mampu juga menjadikan kalian manusia utuh lagi setelah tulang belulang. Yang mampu menjadikan pohon tumbuh lagi, mampu mewujudkan kalian setelah menjadi tulang belulang. Jadi mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Karena mereka pertama kali gitu dengar istilah akhirat. Sebelumnya dari kecil sampai mungkin usia 50, 60 tahun gak pernah dengar istilah akhirat. Kalau kita kan udah sering dengar akhirat. Iya akhirat apa akhirat? Akhirat itu kalau kita mati nanti dibangkitkan lagi. Pertama kali dengar gitu. Gimana orang kalau pertama kali dengar kalimat tersebut? Gimana kira-kira bapak-bapak semua? Percaya nggak? Maka dikasih analogi tadi, pohon, tumbuhan. Dikasih analogi tersebut biar mereka percaya. Oh iya, pohon bisa tumbuh lagi. Siapa yang tumbuhin lagi? Allah. Berarti kamu siapa nanti yang bisa tumbuhin, yang hidupkan kamu lagi setelah mati? Allah juga.
Jadi itu Allah Subhanahu wa taala meyakinkan hamba-hambanya lewat Al-Qur'an tadi. Dan juga yang terakhir yang paling aneh ini, yang paling aneh, yang tidak percaya sama Al-Qur'an. Jadi orang Quraisy yang nggak percaya sama Al-Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an ini karangan, Al-Qur'an ini perkataan Nabi, itu yang paling aneh. Karena mereka semua ahli bahasa, mereka semua ahli sastra, mereka tahu persis. Jauh lah bapak-bapak kalau kita ini dibandingin sama Abu Jahal gitu ya. Lebih paham Quran mana gitu. Abu Jahal lebih paham Quran gitu ya. Abu Jahal lebih paham gitu. Dia nggak perlu tafsir, nggak perlu penjelasan, dia paham sebagaimana maksud dari ayat itu. Kalau kita mungkin paham baru kulitnya aja. Abu Jahal paham sampai maksud dari ayat tersebut, dia paham. Makanya segitu dia membenci Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula orang-orang Quraisy yang lain semua. Mereka paham betul makna tiap ayat dalam Al-Quran tersebut. Jadi yang gak beriman sama Al-Quran itu yang paling alasan yang paling gak masuk akal. Makanya mereka cari alasan lain. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan orang-orang kafir bilang begini, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir bilang ke orang-orang yang lain, jangan dengerin Al-Qur'an. Wal ghawbihi. Pokoknya kalau terdengar suara Al-Qur'an, usahakan denger yang lain gitu. Karena khawatir, takut kalau sampai Al-Qur'an ini masuk ke kuping orang-orang yang pertama kali dengar Qur'an. Dia belum beriman, mungkin dia nggak percaya sama hari akhir, mungkin dia nggak percaya. Tapi kalau udah dengar Al-Quran, bisa berubah semua, bisa runtuh semua argumentasi dia sebelumnya. Kalau udah dengar Al-Quran, bisa jadi beriman. Cuman gara-gara dengar Al-Quran. Itu kehebatan dari Al-Quran. Kalau kita emang perlu dijelasin lagi, diuraikan lagi. Mereka cuma dengar aja, subhanallah. Mereka tahu ini bukan perkataan orang sini, bukan perkataan orang Quraisy, bukan perkataan orang Arab ini, bukan perkataan manusia. Dari situ mereka beriman. Karena dari susunan ayat, pilihan kata, maknanya juga, huruf-hurufnya semua itu mukjizat semua, subhanallah. Jadi bisa kita simpulkan memang ada 3 hal besar ini yang menyebabkan mereka nggak beriman, kepentingan pribadi atau kepentingan material atau bisnis mereka. Itu 3 hal tersebut yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu Al-Quran betul, Nabi Muhammad betul, Nabi Muhammad nggak pernah bohong sebelumnya, dan risalah Al-Quran ini betul dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka berusaha menolak tersebut karena apa? Tadi hawa nafsu, kesombongan, cinta dengan harta, kemudian juga faktor budaya mereka belum bisa melepas peninggalan nenek moyang mereka. Itu faktor-faktor tersebut. Kemudian lanjutkan lagi, yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy di masa dakwah jahriyah, di awal-awal dakwah jahriyah. Jadi mereka melakukan, kan mereka pasti ya melakukan rapat begitu kan, mereka kumpul. Ini Nabi Muhammad udah mulai dakwah secara terang-terangan. Dia dakwah sembunyi-sembunyi aja ada 60 orang mungkin lebih yang masuk Islam. Apalagi dia dakwah terang-terangan gitu kan, kata Abu Jahal. Kayak begitu. Sampai nih orang-orang, kemudian mereka berkumpul, tadi kita lanjut lagi. Mereka berkumpul, mereka buat strategi. Kan gak mungkin mereka langsung ngomong sama Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong sama Muhammad gak mungkin dia mau berhenti. Akhirnya gimana kalau kita ngomong ke Abu Thalib, pamannya, orang terhormat di Bani Hashim, di keluarga besar. Kita bilang ke Abu Thalib biar keponakan ini udah stop gitu kan, apalagi sebentar lagi masuk musim haji, mereka makin ketar-ketir kan. Ya udah disepakati, ya udah kita sepakat, kita ke Abu Thalib kita sampaikan. Maka mereka semua
Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh besar Quraisy pergi ke Abu Thalib, ngomong ke Abu Thalib. Abu Thalib, ini sampaikan, ini keponakanmu menyampaikan agama baru, agama yang kami nggak pernah dengar sebelumnya, yang aneh begitu kan. Masa kami disuruh meninggalkan berhala-berhala kami dan kami hanya menyembah satu Tuhan saja. Kemudian kami harus meninggalkan begini. Disampaikan semua. Kemudian Abu Thalib ketika itu merasa tadi faktor Abu Thalib belum bisa meninggalkan peninggalan nenek moyangnya. Maka Abu Thalib terdorong juga begitu, terdorong untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kemudian dipanggil Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata Abu Thalib, aku mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh kalau kamu begini dan mereka meminta kamu untuk menyetop dakwah ini. Karena nanti sebentar lagi masuk musim haji, nanti banyak orang-orang datang dari luar Makkah, dikhawatirkan nanti begini banyak kekhawatiran gitu kan. Khawatir nanti mereka malah nggak mau ke Mekah, nanti mereka malah memerangi kita, nanti mereka nggak suka dengan kita. Banyak faktor disampaikan. Nabi Muhammad mengatakan, wahai pamanku, sekiranya kan kita hafal semua, sekiranya engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku nggak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dakwah ini atau aku mati di jalannya. Subhanallah. Jadi keteguhan dari Nabi Muhammad SAW, keteguhan itu teguh dalam hal tersebut, nggak kelihatan ragu, itu juga jadi terdorong Abu Thalib untuk mengatakan, wahai keponakanku, kalau begitu lanjutkan ini semua. Demi Allah saya akan melindungimu selama saya masih hidup. Gara-gara keteguhan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ingin menyetop dakwah, apalagi menghentikan dakwah, kemudian seorang dai atau siapapun itu yang ingin melakukan kebaikan, ya harus tegas di situ, yakin, kemudian komitmen, kemudian gak ragu lagi. Insya Allah hal tersebut akan menggerakkan hati yang lain. Bahkan orang-orang yang kita nggak sangka nanti akan ikut mendorong dan menolong perjuangan tersebut. Di antaranya Abu Thalib. Abu Thalib belum beriman ketika itu, namun dia siap gitu pasang badan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang pasang badan ini orang kafir, Abu Thalib, tapi Nabi Muhammad nggak menolak. Nabi Muhammad tetap menerima perlindungan dari Abu Thalib. Nabi nggak bilang, ya udah paman nggak usah lah, kamu kan nggak beriman, kamu nggak usah melindungi saya cuma menerima perlindungan dari orang beriman. Tetap Nabi Muhammad menerima. Dan ini juga yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy nggak bisa menyerang Nabi secara langsung, karena ada siapa? Ada Abu Thalib. Ada Abu Thalib, mereka nggak bisa menyerang Nabi secara langsung. Dan Abu Thalib juga dalam melindungi Nabi nggak minta apa-apa. Abu Thalib sukarela tanpa syarat gitu mendukung Nabi dan melindungi Nabi. Kalau ada syarat tertentu mungkin beda lagi urusan. Tapi karena Abu Thalib melindungi dan menjaga Nabi Muhammad SAW tanpa syarat. Jadi kalau dalam Islam, misalkan Islam minoritas di satu tempat, kemudian dilindungi sama agama lain, apakah dilindungi sama tokoh dari Kristen, tokoh dari agama lain gitu kan? Selama yang melindungi tersebut, mereka tidak meminta syarat. Saya mau melindungi tapi kamu harus begini, itu lain hal. Apalagi syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Kalau syarat-syarat tersebut syarat-syarat yang manusiawi dan masuk akal, apalagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalkan syaratnya gotong royong, kemudian saling membantu, saling memberikan perhatian dalam sosial dan masyarakat, silahkan aja begitu kalau persyaratan seperti itu. Tapi kalau persyaratan misalkan Islam akan dilindungi tapi nggak boleh ada pengajian, kemudian nggak boleh melaksanakan sholat di masjid, kemudian itu bukan persyaratan namanya kayak gitu. Dan itu juga bukan perlindungan. Kita lanjutkan lagi.
Jadi tahapan yang pertama nggak berhasil mereka untuk menghentikan Nabi Muhammad lewat Abu Thalib. Jadi setiap nabi itu diutus pasti ada keluarga yang melindungi. Setiap nabi yang diutus ada keluarga yang melindungi. Kecuali pertama Nabi Lut. Nabi Lut itu nggak ada keluarga yang melindungi. Kemudian juga disebutkan Nabi Lut. Nabi Lut itu ketika berdakwah di kaum Sodom, dia bukan orang asli situ, dan ketika berdakwah nggak ada keluarga sama sekali. Jadi kaumnya itu bisa langsung menyerang Nabi Lut. Kaum Sodom bisa langsung menyerang Nabi Lut karena Nabi Lut nggak punya keluarga di situ. Akhirnya karena peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala bukan mengkoreksi gitu ya. Tapi itu buat ibroh begitu kan kepada seluruhnya dalam berdakwah itu. Kalau tidak ada pelindung kondisinya kayak begini. Makanya dakwah itu perlu pelindung juga, perlu yang dijagain juga biar dakwah bisa bergerak terus gitu. Apakah dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi sama sistem yang melindungi dakwah, orang bisa bergerak bebas menyampaikan kebaikan kemanapun dimanapun begitu. Orang-orang kafir Quraisy mereka mulai melakukan strategi yang kedua. Strategi pertama gagal. Strategi keduanya apa? Mereka melakukan, kita bilang, membalikan fakta. Membalikan fakta. Yang pertama gagal, mereka yang kedua membalikan fakta. Membalikan fakta ini ada 3 hal ya. Yang pertama yang diserang sosok dari Nabi Muhammad SAW. Sosok dari Nabi Muhammad itu yang diserang. Jadi sosok dai-nya. Jadi yang dilakukan orang kafir Quraisy ini bukan zaman sekarang sama. Konsepnya, sistemnya sama, mereka melakukan ini. Kalau ada orang berdakwah mau menghentikan, apakah lewat cara yang pertama tadi atau lewat cara yang kedua, dirusak karakter kepribadian orang tersebut. Nabi Muhammad dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh dukun begitu kan, dituduh banyak, dituduh hal-hal tersebut. Jadi merusak, memutar balikan fakta tentang orang-orang muslim. Tidak hanya Nabi aja, bahkan para sahabat juga. Oh, kita jangan terima lah ini agama ini buat orang-orang rendahan. Ini buat orang-orang budak, buat orang-orang rendahan, buat orang-orang susah. Tapi ternyata hal tersebut gagal. Kenapa? Karena 70% yang masuk Islam adalah orang-orang kaya raya. Mereka nggak bisa mengatakan, nggak bisa memutarbalikkan fakta dalam hal tersebut. Kalau mereka mau ingin mengatakan Nabi Muhammad sebagai penyihir, mereka nggak bisa juga. Jadi dalam strategi yang kedua ini, orang-orang kafir Quraisy kembali ngumpul. Jadi yang pertama gagal, mereka kumpul lagi untuk menyiapkan strategi yang kedua, yaitu strategi tadi apa? Memutarbalikkan fakta. Kemudian Abu Jahal bertanya sama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah tokoh utama di Quraisy. Wahai Walid bin Mughirah, kamu tokoh paling besar di sini, tokoh tertua juga di sini. Tolong kita satukan kalimat, kita satukan kata. Kita jangan terpecah belah, kata Abu Jahal gitu. Kata Abu Jahal sama yang lain ini, jadi orang-orang kafir ingin bersatu. Dan Abu Jahal bilang kita jangan terpecah belah, jangan sampai beda omongan kita. Kita sama-sama satu kata, satu kesepakatan untuk mencela Muhammad. Tolong Walid bin Mughirah, kamu sampaikan usulan. Kira-kira celaan yang mencocok buat Muhammad itu apa? Apakah penyihir, apakah ini, apakah ini? Walid bin Mughirah bilang, wahai Quraisy, kalian tahu kalau aku orang yang paling paham tentang syair. Orang yang paling paham tentang sastra Arab. Dan gak ada orang yang lebih paham dari saya, karena dia paling tua juga di sini. Dan saya paham syair dengan seluruh bentuknya, dengan seluruh tatanan susunan. Kemudian dibilang, demi Allah, yang dikatakan sama Muhammad itu bukan syair. Dibilang gitu.
bukan syair. Kalau kamu mau bilang syair, apa nanti orang-orang bilang tentang kita? Kalau sampai bilang Al-Quran itu adalah syair, kita yang dibilang bodoh sama orang-orang Arab nanti. Jangan bilang syair, gak bakalan masuk nanti orang-orang seluruh kan ketika masuk musim haji. Jangan bilang syair. Kemudian ya udah kalau itu kita bilang ada usulan lain, kita bilang aja Nabi Muhammad ini dukun. Dia bilang apalagi dukun. Kita tahu bentuk dukun, tinggalnya di mana, baunya kayak gimana, kemudian ngomongnya kayak gimana, jampi-jampinya, was-was itu kita udah tahu semua. Dukun itu nggak ada yang tinggal di kota. Dukun itu tinggal di gurun, di pedalaman gitu. Dan bentuknya juga jelek, nggak rapi, nggak bagus. Kalau orang sosok bersih, ganteng, tampan, warung, harum seperti ini, Nabi Muhammad bukan dukun. Bisa. Usulan lain. Gila aja kita bilang gila. Gila ini kayak autis, kemudian keterbelakangan. Dia bilang apalagi gila. Kita tahu betul orang gila, kata Walid bin Mughirah. Kita tahu betul orang gila kayak gimana. Was-was orang gila. Kita tahu persis ini Muhammad bukan orang gila. Yang terakhir dia bilang, kalau begitu bilang aja Muhammad penyihir. Dia bilang penyihir juga nggak masuk akal. Penyihir juga nggak masuk akal. Kita tahu penyihir itu seperti apa. Santetnya, kemudian dukunnya, santet dukun sama penyihir beda. Penyihir kita tahu bentuk penyihir seperti apa. Sihirnya seperti apa kita tahu semua. Bentuk penyihir kan tampilannya beda ya. Tampilannya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Mulai penyendiri, kemudian segala macam penyihir. Kita tahu betul penyihir dan kata-kata jambi-jambinya juga kita tahu semua. Ini yang dikatakan Al-Quran ini bukan sihir, dan Nabi Muhammad sama sekali bentuknya bukan penyihir. Mereka bilang, kalau gitu apa? Di sini Walid bin Mughirah berpikir. Dia habis bilang tadi nggak bisa dikatakan itu karena dia orang cerdas begitu, orang bijaksana. Memang Walid bin Mughirah memang sebelumnya orang terhormat, bijaksana, cerdas, dan masalah apapun orang-orang Quraisy serahkan ke dia dulu. Maka dalam masalah itu dia berpikir jernih awalnya begitu. Pun ditekan gitu sama tokoh-tokoh yang kalau gitu apa? Kita mau bilang apa? Dia bilang awalnya begini. Kalian semua hai Quraisy ketahuilah, sesungguhnya mungkin dia mengatakan tanpa sadar ya. Sesungguhnya dari setiap perkataan tersebut, maksudnya Al-Quran, la halawah, ada keindahan. Bilang wa inna alaihi la talawah, dan setiap maknanya itu begitu tinggi. Wa inna a'lahu la musbir, dan semua yang ada di makna Al-Quran tersebut itu penuh dengan musbir, itu penuh dengan buah, penuh dengan hasil, penuh dengan keberkahan, penuh dengan makna yang bisa diamalkan. Bilang begitu. Wa inna asfalahu la mu'dhiq, dan pondasi susunan Al-Quran itu la mu'dhiq, itu bagaikan akar pohon korma. Jadi dia bilang begitu. Dan di akhir wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi, dan kalimat tersebut itu begitu tinggi dan gak mungkin, dia bilang gak mungkin ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat tersebut dari Al-Quran. Wa innahu la yuhdi ma tahtahu, dan Al-Quran itu akan mengalahkan semua yang mau melawannya. Jadi kalau ada orang mau melawan Al-Quran dengan kata-kata, itu pasti kalah. Dia bilang, mungkin dia bilang gak sadar gitu. Karena memang awalnya orang yang bijak. Dia tekan, ya udah kalau gitu kita bilang apa? Dia diam, dia berpikir, sampai akhirnya dia mengatakan, ya udah kalau gitu kita bilang aja. Dia juga ngomong mungkin gemeter begitu ya, karena dia harus mengambil statement yang nggak sesuai dengan fitrahnya. Kalau gitu kita bilang aja, Muhammad itu menyihir orang dengan kata-kata.
Jadi bukan Nabi Muhammad penyihir, tapi Nabi Muhammad menyihir orang dengan kata-katanya. Dan Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, perkataan manusia. Kok gitu penyihir? Besok diurai. Karena kalimat Al-Quran ini memisahkan antara kita dengan anak-anak kita, gitu bilang. Tadi anak kamu mana? Anak kamu kan harusnya duduk di sini kan dia. Sekarang di mana anak kamu? Beriman sama Muhammad. Kamu juga, anak kamu mana? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid pun sahabat-sahabat yang muda-muda yang harusnya duduk sama bapaknya saat itu kan nggak ada. Di mana? Duduk sama Muhammad. Ini memisahkan antara kita dengan anak-anak kita. Memisahkan antara bapak dengan anaknya. Memisahkan antara suami dengan istri. Memisahkan, mencerai-berai antara keluarga. Itu kan sihir biasanya begitu. Maka dia mengatakan hal tersebut. Nah, setelah dia mengatakan hal itu, turun lanjutan ayat di surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar." Allah begitu. Sesungguhnya dia berpikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia apa yang dia tentukan itu. Faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar. Sungguh celaka putusan dia tersebut. Jadi ketika dia berpikir, Allah merhatiin dia. Ketika Walid bin Mughirah berpikir, tadi Allah merhatiin. Dia mau ngomong apa? Maka turun ayat setelahnya kayak gitu. Tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nazar, kemudian dia merenung. Tsumma nazar, tsumma abasa wa basar. Kemudian muram wajahnya dia, muram hatinya dia. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dan dia mengatakan ini adalah sihir yang mempengaruhi. Inna hadza laqaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Itu siapa? Walid bin Mughirah. Dan Allah jamin dia sauslihi saqar. Saya akan masukin dia nanti ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Apa yang kamu ketahui tentang saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar enggak meninggalkan apapun kalau udah dibakar sama neraka. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Dia akan membakar habis seluruh kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di neraka tersebut ada 19 malaikat yang menjaga. Dikatakan satu orang itu 19 malaikat yang menjaga. Bukan menjaga, yang menyiksa. Jadi ini diantara rangkaian peristiwa tadi, penyebab orang-orang kafir Quraisy tidak beriman. Kemudian seperti apa yang mereka lakukan untuk mencegal dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi memutarbalikkan fakta. Padahal fitrah mereka sebenarnya mau beriman gitu kan. Seperti Walid bin Mughirah tadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya tentang dakwah jahriyah ini. Tadi bagian pertama, nanti akan kita lanjutkan bagian kedua karena 10 tahun tadi ya. 10 tahun kan waktu yang banyak peristiwa terjadi, banyak ayat-ayat yang turun. Insyaallah kita pelajari perlahan demi perlahan, mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kedekatan kita dengan Al-Quran, kedekatan kita dengan kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Al-hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. عفوا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحه وبشفاعه الفاتحه وبكرامه الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من اهل الخير بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.